kalau Anda mau ngambil risiko, ini perhatikan ya, sesuaikan dengan umur Anda. Contohnya misalnya gini, ini Anda tergantung, Pak, saya orang yang apa? Moderat, konservatif, atau orang yang namanya agresif. Memanage resiko dalam bisnis sangat diperlukan, Pak Tung, agar bisnis nggak sampai merugikan di masa depan. Namun, jangan sampai memanage resikonya membuat kita pesimistis akan keberhasilan dari bisnis. Oke, nanti kita minta masukannya, Pak Tung. Bagaimana jikalau kita berinvestasi selama beberapa tahun, tapi setelah kita evaluasi, hasilnya gitu-gitu aja, Pak Tung? Apa yang harus kita lakukan? Oke, silakan. Komentarnya disikapi, pertanyaan dijawab. Monggo, Pak Tung. Ulangi, Pak. Jadi, yang terakhir, Pak. Bagaimana jikalau kita berinvestasi selama beberapa tahun, tapi setelah kita evaluasi, hasilnya tuh gitu-gitu aja, Pak Tung? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau saya kan ada beberapa di bisnis saya, ada 3 macam kan begitu ya. Saya tutup, saya pindah ganti bisnis baru, itu ya. Yang kedua saya gelitain, saya ngurusin bisnis yang baru, yang lebih menguntungkan. Yang ketiga saya jual. Nah, ini toh. Termasuk saya punya radio, pernah dulu ya saya jual juga gitu akhirnya gitu ya. Tapi ada yang tambang, pada waktunya saya merasa bahwa terlalu banyak lika-liku yang saya harus perhatikan dan saya tidak punya waktu, tidak kepingin untuk melanjutkan di bidang itu, ya saya jual gitu. Either Anda jual, Anda tutup, atau Anda gelitain, ya sudah, tidak diurus, tidak ditutup, tidak diapa-apain, ya biasa aja. Ya sudah gitu aja gitu ya. Jadi 3 aja gitu ya. Gini loh, kalau saya bisnis stuck ataupun investasi yang hasilnya tidak menguntungkan atau gini, 3 aja. 1, harus punya rencana baru. Yang kedua, manajemen baru. Yang ketiga, perusahaan baru atau investasi baru. Nah, rencana barunya itu investasinya apa dibuat lebih menguntungkan, kan begitu ya. Misalnya kos-kosan, bumi gonjang-ganjing, rok tok 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 tok, kurang menguntungkan kos-kosannya. Apa yang saya lakukan? Saya hotelkan. Saya jadikan hotel yang harian. Ternyata lebih menguntungkan karena ada cash flow harian, itu masih lumayan begitu. Jeblok jeber, misalnya jeblok jeber karena apa? Covid, hotel-hotel kosong, ya sudah toh, dialihkan rencana baru, yaitu jadi tempat penampungan orang kena Covid. Nah itu kan bisa toh. Jadi daripada kosong forever ya penampungan Covid. Dan nanti kalau sudah selesai Pak Tung, ya dibersihin, disanitasi, dikosongkan dulu, baru terima orang normal. Misalnya kan gitu. Jadi rencananya harus ada rencana baru. Kalau sudah stuck terus, ya investasi Anda tidak menguntungkan, Anda terjun, ya tobat gitu ya. Ya tobat. Pak Tung, kita habiskan tentang menimbang risiko. Ini. Silakan. Yes, teman-teman. Jadi 6 menit saya akan share gitu semaksimal mungkin saya yang bisa. Tapi Anda mau belajar tentang manage risiko, ikut Business Revolution saya, ikut Financial Revolution saya, seminar-seminar saya yang sekarang ini karena edisi pandemi dan Covid, kita ya sudahlah amal-amal untuk teman-teman gitu, 149.000 untuk 3 hari, itu rodok gila begitu. Nah ini Pak Diki, Kak Yuli, apa yang ikut saya pagi hari ini silahkan di-share. Jadi nanti mau telepon di nomor berapa? 0813 kali 63873. Silahkan ya. 08111, 081-nya 3 kali 63873. Ayo catat, masukkan handphone Anda, hubungi ya 08111 081-nya 3 kali 63873. Dan sekali lagi, uang yang Anda masukkan tadi itu 100%, jadi itu kita amalkan gitu ya untuk membantu orang-orang yang sakit Covid. Ini kan saya sekarang kalau orang sakit Covid, WA saya kirimin VCO yang menurut UGM sudah menyembuhkan gitu ya, bukan menyembuhkan, membantu penyembuhan, mengurangi dedimer, penggumpalan darah. Saya kasih vitamin D, vitamin zinc, vitamin ini, dan ya intinya bukan obat tetapi yang membantu penyembuhan yang saya percaya gitu. Nah, tapi sekali lagi kalau Anda mau ngambil risiko, ini perhatikan ya, sesuaikan dengan umur Anda. Contohnya misalnya gini, ini Anda tergantung, Pak, saya orang yang apa? Moderat, konservatif, atau orang yang namanya agresif. Agresif pun tetap harus dibatasi dengan umur. Itu yang lebih masuk akal daripada bank-bank mensurvei Anda, oh agresif, oh gini. No. Jadi contohnya begini, ada orang, Anda umurnya berapa? 30. Contohnya paling gampang ini, kalau Anda umur 30, Anda kategori moderat, berarti yang aman sesuai dengan umur Anda. 30% taruh yang aman, tidak boleh diudik-udik. Tidak boleh diberikan franchise semua. Loh Pak, saya sudah umur 60 nih, pensiun nih Pak Tung. Saya punya duit 1 miliar ini.
Ya menurut saya 60% taruh yang aman. 40% Anda buka franchise, jangan langsung 4% gebuk semua. Mungkin 5% dulu, 5% dulu. Lu kok bisa urunan mana sama teman-teman? Nah, kalau sekarang misalnya gini, Anda umur 70%, 70% harus taruh yang aman. Tuh. Itu cara yang paling sederhana, itu 30%. Lupa kalau saya agresif, kalau agresif umurnya dikurangi 10% taruh yang aman. Maksudnya, saya umur 70 Pak Tung, saya agresif, ya 60% taruh yang aman. Tuh, yang aman itu apa? Deposito aman. Emas termasuk kategori aman selama Anda tidak jual beli kan gitu ya. Properti yang Anda sewa-sewakan termasuk aman. Ada capital gain-nya, ada yang namanya capital gain, ada yang namanya satu lagi dapat cash flow gitu ya, punya properti. Nah, boleh. Nah, jadi intinya aman itu kemungkinan berhasilnya ya pokoknya nggak hilang itu sudah aman dulu gitu. Pokoknya tidak hilang itu aman gitu ya. Terus kemudian kalau pokoknya naik dapat hasil cash flow, itu lebih bagus lagi. Makanya properti salah satu one of the best. Lupa tuh saham properti gimana? I like it gitu. Tetapi perhatikan saham-saham Anda harus belajar dulu ilmunya. Kalau price earning ratio-nya 1.700 Anda tetap nekat beli, ya banyak kalahnya gitu loh ya gitu. Price earning ratio lo nanti kalau Tesla masuk Pak ini Antam akan naik ini price ratio-nya 171 Anda beli ya. Anda kategori pom-pom, Anda lihat dulu price earning ratio-nya, kemudian lihat dulu yang namanya istilahnya kalau saya sih price earning ratio kalau di bawah 10 menurut saya lumayan bagus, tapi sebelum di atas itu saya lihat dulu pemiliknya siapa. Kalau di balik layarnya adalah konglomerat hitam, ya deg-degan, Anda keuangannya kan belum tentu benar kan gitu, laporan keuangannya belum tentu pas. Jadi lihat dulu karakter pemiliknya, kemudian price earning ratio-nya kalau di bawah 15, di bawah 10 masih lumayan. Kemudian yang ketiga, lupa dong nanti kalau untungnya naik, ya makanya kita timbang dulu nih untungnya. Price book value-nya, terus kemudian keuntungannya selama 5 tahun terakhir ini tumbuh atau tidak, terus bagi dividen atau enggak, karena boleh diomong sebetulnya pembagian dividen itu di dalam saham sangat-sangat penting kan gitu ya, kecuali modelnya Warren Buffett gitu ya, jadi beda-beda. Tapi kembali lagi kalau Anda investasi sesuai dengan umur, terus kemudian Anda pelajarin bisnisnya, pelajarin jenis investasinya. Investasi leher ke atas lebih penting daripada Anda investasi kemana. Saham berbahaya, bukan yang berbahaya bukan saham, yang berbahaya adalah keserakan dan kegoblokan kita, ya toh ya. Betul. Kita serakah tadi Mas Daril tadi wow, dia gulung lagi, tambahin lagi, utangkan sana. Hati-hati, gulung boleh nggak boleh. Sabar dulu, pokoknya mbak dulu, keluarin, baru sisanya digulung, separuh diambil. Nah itu baru jos. Oke, baik. Menit nih. Ada closing. Kita closing Pak Tung. Jadi semoga apa yang disampaikan tentang menimbang resiko dalam bisnis ini bisa bermanfaat ya. Tapi memang belum maksimal Pak Tung karena waktunya sangat terbatas.